Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah di hari-hari yang mulia, hari bulan Ramadan, yang kita berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, sholat tarawih kita diterima oleh Allah, semua amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'. Surga niku rindu, kangen kepada 4 macam manusia. Hadirin, kalau kita rindu dengan surga niku biasa nggih. Tapi kalau panjenengan dirindukan surga berarti luar biasa. Panjenengan cinta kepada kiai, cinta kepada guru niku biasa. Tapi lek panjenengan niku dicintai sama guru berarti luar biasa. Lah surga ini yang insya Allah akan menjadi tempat kita kelak di hari kiamat, ini rindu, wangen kepada 4 macam orang. Siapa yang pertama? Yang pertama, tahlil Quran, orang yang senang baca Al-Quran, orang yang punya waktu untuk baca Al-Quran, orang yang ketika waktu kosong ngaji, meskipun tertatih-tatih, gak patek lancar, yang penting baca Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan, ini bulan-bulan Al-Quran. Kalau kita gak ngaji di bulan Ramadan, hadirin, terus di bulan apa lagi kita mau ngaji? Lek misalnya panjenengan sakit target, nggih alhamdulillah, selama bulan Ramadan harus hatam 1 kali misalnya. Ya alhamdulillah, lek saged. Nggih. Lek boten saged minimal 1 bulan pinten 15 juz. Kiat panjenengan 15 juz. Juz napa? Juz apokat napa juz? Pokoknya sing kathah ngaji. Lek misale perempuan bilang, "Habib, saya kan ada masa menstruasi nggih. Boten saged salat. Lagi masa haid." Itu gimana ngajinya? Nggak boleh ngaji, orang haid itu nggak boleh ngaji. Terus diganti dengan zikir. Diganti apa? Zikir. Habib, tapi saya punya napa istiqomah. Zikir istiqomah saderenge tilem niku biasanya baca surah Tabarok. Niku yo napa pas dalam keadaan haid. Ulama mengatakan boleh tetap baca surah Tabarok, cuman diniati zikir, bukan diniati ngaji. Kalau ngaji kan harus pakai Quran, nggih. Panjenengan megang Al-Quran boten saged pas haid. Tapi lek panjenengan sampun hafal yang namanya surat Tabarok, ya sudah, tinggal ngelalar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus seperti biasa, tetap diniati zikir, boten diniati ngaji. Lah, orang-orang yang ahli Quran tadi itu pahalanya besar, hadirin. Halo. Saingan modelnya nggih. Ini ngaji kono ngaji. Wassalamu Muhammad. Nah, ngaji Al-Quran tadi itu, hadirin, orang kalau ngaji Al-Quran itu pahalanya besar. Sampai Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra beliau mengatakan, orang yang ngaji Quran lancar itu dapat pahala 1.
Tapi kalau orang ngaji nih mboten lancar, pahalanya 2. Lho kok bisa? Nggih. 1 pahala ngaji, satunya pahala usaha bisa ngaji Al-Qur'an. Kalau misalkan Habib saya kalau bahasa Arab mboten saged, terus bahasa Latin boleh monggo. Tapi afdol ngaji kepada ustadzah atau guru-guru yang bisa membenarkan bacaan kita. Le panjenengan sakit 1 bulan tadi itu 15 juz, alhamdulillah sudah bagus. Le mboten nggih minimal 10 juz 1 bulan lho niku. Mboten sakit saya Habib nggih 5 juz. Mosok 5 juz sebulan mboten sakit sampean. Sakit nggih 5 juz nggih. Apa dikurangi lagi? Nggih pun 1 bulan 1 juz. Wah nemen iki nggih. Lah, orang yang ahli Al-Qur'an hadirin itu dalam riwayat ketika meninggal itu jasadnya akan utuh hingga hari kiamat. Enak kan ya? Kita kan terbuat dari tanah. Ketika masuk ke liang lahat akan kembali ke tanah. Kecuali 5 golongan. Di antaranya siapa? Orang yang biasa ngaji Al-Qur'an. Saya pernah cerita mungkin di majelis ini. Di Madura itu ada ibu-ibu umur sekitar 45 tahun. Niku ahli Quran, mantuni maghrib sampai isya ngaji Quran. Bukan termasuk orang yang apal Quran boten. Mek cuman biasa ngaji mantuni maghrib sampai isya. Terus boten nerima tamu, gak terima undangan, pokoknya ngaji. Sampai akhirnya beliau wafat. Wafat niku masya Allah wajah itu terang hadirin. Sampai takut fitnah sama ahli warisnya itu dibedai. Terus setelah dibedai dikasih kain kafan, dikerudungi seperti layaknya jenazah, dimakamkan. Setelah sekitar meninggal 20 tahun, anaknya yang ahli Quran itu punya anak perempuan, itu juga bilang, nanti kalau aku meninggal tolong makamkan di sebelah ibuku yang ahli Quran. Gak lama 3 bulan wafat. Setelah wafat digali kuburan baru, lubang baru, pas celake ibu sing ahli Quran niki wau. Pas digali lho cangkule niku nyangkut kain kafan. Subhanallah, pas digali lagi kena lengane hadirin, lengan. Ketika digali masya Allah ternyata jasad ibu sing ahli Al-Quran niki wau utuh selama 20 tahun. Lho yang nyangkul niku nangis. Ditangleti, panjenengan nopo kok nangis? Apa pertama kali lihat jenazah kain kafannya utuh? Dia bilang enggak, saya sering kok. Loh kenapa kok nangis? Apa pertama kali lihat jasadnya utuh? Dia bilang enggak, biasa. Loh kenapa kok nangis? Kata sing gali, saya nangis tuh gara-gara saya ingat waktu beliau wafat dibedai. Loh saya lihat sekarang bedaknya masih ada. Bayang no, bedaknya masih utuh hadirin. Itu orang ahli Quran. Lah sekarang ini mumpung bulane Al-Quran, sing kathah baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau misalkan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pahalanya 1, tapi ketika bulan Ramadan mau baca Al-Quran itu pahalanya bisa 10. Alhamdulillah. Terutama bapak-bapak. Niku bapak-bapak kadang masya Allah pas Ramadan puasaan biasanya hatam nggih. Sanes hatam, melok hataman nggih. Lek hatam belum tentu nggih. Tapi gak apa-apa. Cuman saya ingatkan kalau ikut hataman, tadarusan, kalau bisa tadarusan dulu baru cangkruan. Ini kadang buatan sif-sifan hadirin. Yang mereka sing bagian nyumet baru ngaji. Mari gantian le. Mboten. Jangan eman. Selesaikan dulu tadarusan sampai jam berapa di sini? 9. Jam 10 baru cangkruan wis. Nggih. Apa-apa lek iso ngrasani ndang entek pahalamu nggih. Mugi-mugi barokah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu golongan pertama, golongan orang yang ahli baca Al-Qur'an yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, siapa golongan orang yang dirindukan Al-Qur'an? Yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang jaga lisan. Puasa jaga lisan. 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa.
Bayangno sampean sudah nahan lapar, nahan dahaga, cuma nggak berpahala. Lak rugi ya nggih. Kados tiyang kerja cuman mboten digaji. Purun napa mboten? Mboten, kesel. Lah sama orang puasa cuma nggak dapat pahala. Siapa? Orang yang bohong. Ustaz kalau bohong saya selamat. Bohong itu macamnya banyak loh. Sing kuatan itu kadang ibu-ibu malahan bisa entek pahalanya nggih. Kapan itu? Gini. Imam Ghazali mengatakan bohong dengan berbagai macam apapun nggak boleh. Termasuk dulang anak niku loh. Kadang kan kita bilang begini sama anak, ayo lele, suapan terakhir iki terakhir. Nggih, ayo mau nyerah nih, tole iki. Nanti panggil lagi, ayo lele, terakhir. Lak gora sampean iki nggih. Lah, itu loh dihitung satu dosa dusta. Itu loh bisa menghabiskan pahala puasa hadirin. Apalagi sing dodolan-dodolan, waduh iki ahli ini sumpah-sumpah nggih. Orang paling banyak dusta itu pedagang biasanya. Bukan cuman apa namanya dusta, kadang sak sumbai iki jati ya, demi Allah jati iki, demi Allah bilahi jangan hadirin. Kenapa? Pahala kita pahalanya habis, meskipun di dalam hukum syariat pahala nisah cuman tidak berpahala. Satu. Kedua, hati-hati jangan rasan-rasan sampean itu loh belanja melicuan, paling belanja ini 5 menit, ngerasani sampai 2 jam hari ini botah. Jangan. Kenapa? Eman pahala puasanya. 3, namimah, ngadu domba, jarang ini. 4, al-yaminul wamus, sumpah palsu, jarang. Yang 3, 4 ini jarang. Yang kelima, bukan berkaitan dengan lisan tapi berkaitan dengan mata. Apa? Wan nadharu bi syahwah, melihat dengan syahwat. Nah niki model-model kofiahan ini bahaya. Pokoknya sampeyan ndelok abang-abang langsung astagfirullah ngaten. Lho tibae Pak Agung abang-abange nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi menjaga lisan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Habib, zikiran boleh enggak? Boleh. Zikir apa, Beb? Istighfar, sholawat, okay. Yang lain, Beb, paling afdol bulan Ramadan ngaji Quran. Kalau misalkan males, Beb, minimal nyetel MP3 Quran atau apa, cek masuk, gak apa-apa. Habib, saya hafal cuman Yasin, gak apa-apa mau Yasin, okay. Saya cuman hafal kulhu, Beb, yuk gak apa-apa kulhu wes. Saya milih sopo ae, bismillah wes. Cuma kalau kulhu jangan jadi imam, ngisin-ngisini hadirin nggih. Pokoknya bulan Ramadan adalah bulan kita menjaga lisan kita agar tidak sampai banyak maksiat kepada Gusti Allah. Lah, caranya biar tidak rasan-rasan, tidak dusta, caranya jangan sering kumpul orang. Sampai ada pertanyaan, Habib, itu kan orang ngerasa rasan-rasan gak boleh tuh kan kalau pagi sampai maghrib. Lek mantune maghrib, Beb. Mari adzan bismillah wis starting nggih kodoan. Pripun? Tetap hadirin. Sampeyan itu ngerasan-rasan jam 10 malam atau jam 9 malam itu tetap tidak diperbolehkan, dan pahala yang tadi pagi puasa itu yang batal. Nggih. Bukan terus mantune maghrib ayo wis saiki mumpungi. Jangan, karena di bulan Ramadan adalah seperti madrasah, seperti latihan agar kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan. Mudah-mudahan lisan kita terjaga, mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, dari bohong, dari dusta, dari rasan-rasan, dari semua maksiat lisan. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan orang yang dirindukan oleh surga siapa? Wa mut'imul ji'an, orang yang ahli sedekah, okay. Orang yang menyiapkan takjil, orang yang ngundang buka bersama, atau minimal setiap hari harus nambah sedekah. Sampai nggak harus sedekah itu harus besar hadirin. Sedekah itu mulai dari yang kecil.
sedekah itu tidak diterima kecuali ikhlas. Nggih napa mboten? Dan sedekah paling ikhlas adalah sedekah yang sedikit. Nggih napa mboten? Ayo ikhlasan mana? 1.000 ambil 10.000. 10.000 senyum sampean nggih. 1.000 geter sampean tangane nggih. Lah mulai dari yang sedikit. Coba kita pernah lihat di TV itu Syekh Ali Jabir nggih. Allahumma firlahu Syekh Ali Jabir itu bisa memberikan kepada kita panjenengan setiap bulan saya tarik 50.000 mungkin keberatan, tapi kalau setiap hari sampai 5.000 sampai 30 hari, Masya Allah sampai bakal enteng. Makanya coba bikin kotak di rumah tadi itu, biasakan sehari 1.000 aja. Lek 1.000 kan lek hilang gak digoleki to. Biasa hilang jarno hilang. 1.000 kalau 1 bulan berapa? 30.000. Ketimbang kita wajibkan pokoknya setiap bulan 30.000. Wah, kaboten sampean. Dan sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya double, bisa berlipat ganda. Nah, makanya sedekah di bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan, terutama kepada anak-anak yatim piatu atau orang-orang yang membutuhkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cuman saya ingatkan nggih, yang namanya sedekah itu sesuatu yang kita sukai. Kita suka uang, nggih. Sampeyan suka uang napa mboten? Suka toh? Sami kali kula nggih. Cuman sedekah itu yang kita suka kita kasihkan. Yang kita enggak suka terus kita kasihkan itu sanes sedekah, hadirin. Yang kita enggak suka kita kasihkan itu bukan sedekah. Napa? Niku buak. Napa buak? Buang. Contoh makanan. Kadang kita banyak dapat dari tetangga, selamatan ta, apalagi tradisi Jawa, Masya Allah. Itu kadang berkatan sampai 5. Gak kemakan paling 1, 4 gak kemakan. Terus sampai nyun sewu, rusak, bau. Sudah mau bau, baru kita sedekahkan kepada anak pondok, kepada tukang parkir, satpam. Apakah itu sedekah? Tidak, sedekah itu sesuatu yang kita suka. Kata saya panjenengan nyedekahkan sarung-sarung bekas nih lho. Kalau mau sedekah yang bagus, minimal yang layak pakai. Sing bolong-bolong kena rokok gak usah disedekahno, kayak serbet ae nggih. Percuma. Kenapa? Karena sedekah tidak diterima kecuali dari sesuatu yang kita suka, hadirin. Gini mboten? Nah, maka dari itu kayak coba lihat Rasulullah, Kanjeng Nabi niku nate pas jalan mau masuk ke rumah, wonten sahabat namine Muawiyah ngikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melebet, Muawiyah ngerantosi. Ditanya, "Ada apa Muawiyah?" "Anu Kanjeng Nabi, saya lihat baju panjenengan gamis niku kok saya suka nggih." "Oh, jenengan purun." "Nggih purun Kanjeng Nabi, kalau dikasih panjenengan barokah." "Nggih pun." Beliau masuk. Beliau masuk, dalam riwayat beliau membuka bajunya yang baru dipakai tadi itu, dilipat, diberikan kepada Muawiyah. Jadi yang terbaik yang dia suka diberikan kepada orang, itu sedekah. Kalau kita kan enggak, kita awake dhewe apa? Sampe seneng. Ya wis tak goleki sing wis cincing-cincing lho iki. Sing wis rusak, insyaallah barokah teko ndi? Barokah itu yang kita suka diberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita ahli sedekah, hadirin. Ahli orang-orang yang bisa mendermakan hartanya, terutama di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Kemudian saya ingatkan, di bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan bayar zakat fitrah. Mulai tanggal 1 sudah bisa. Tapi afdolnya kapan? Afdolnya malam Idul Fitri. Lebih afdol lagi pagi hari raya Idul Fitri saderenge imam khutbah. Tapi jarang, nggih. Karena orang pada sibuk kelambi anyar, nopo takbiran, nggih. Afdol itu malam Idul Fitri bayar. Berapa ketentuannya? Ketentuannya tadi itu 4 sok atau kalau dikilokan 3 kilo.
Ada yang mengatakan 2,8, 2,7, wis dibulatno 3 kilo, lek ono kelebihane berarti sedekah. Lah, zakat fitrah itu adalah menjadi penentu puasa kita. Nggih. Zakatul fitri, zakat fitrah tadi itu dalam riwayat disebutkan sesungguhnya puasa bulan Ramadan kula kali panjenengan niku itu masih bergantungan di arsy Allah. Tidak terangkat. Kapan terangkatnya? Tidak terangkat kecuali illa bi zakatil fitri, kecuali sudah bayar zakat fitrah. Sudah bayar zakat fitrah baru terangkat. Paham ya? Lah meskipun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang nututi bulan Ramadan dan nututi Syawal. Nututi bulan Ramadan dan nututi Syawal. Contoh. Ada bayi, anak baru lahir tanggal 30 Ramadan, mantune asar. Terus sampai malam takbiran. Nututi Syawal loh. Wafat ba'da Isya. Bayi ini wajib di zakati fitrah napa mboten? Kenapa? Nututi Ramadan lan nututi Syawal. Kalau misalkan kita punya family nututi Ramadan tok, bagaimana? Gak wajib zakat fitrah. Kalaupun dikeluarkan bagaimana? Boleh, tetap diterima oleh Allah. Paham nggih? Maka dari itu saya ingatkan zakat fitrah terutama di bulan Ramadan. Kalaupun zakat fitrah sudah, ayo perbanyak sedekah di bulan Ramadan, insya Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa? Mungkin kita nggak termasuk orang yang ahli Quran. Mungkin kita sulit menjaga lisan. Mungkin kita jarang bersedekah. Yo minimal yang keempat. Siapa yang dirindukan oleh surga? Was-shaimina fi syahri Ramadan. Golongan orang-orang yang ahli puasa di bulan Ramadan. Orang yang di bulan Ramadan temenanan puasane. Nggih. Sampai disebutkan kemuliaan orang yang ahli puasa itu nanti kan ada hadis nggih. Mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah dari minyak misik. Itu minyak misik sing asli loh. Hanya sing 10 ribuan itu bukan yang 10 ribuan. Minyak misik yang asli itu jutaan. Jadi mulut orang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik yang asli. Makanya ulama mengatakan sebagian orang sikat gigi di bulan puasa hukumi makruh. Dan apa? Ngilangno bau mulut. Paham nggih? Nah, tapi ada ulama lain mengatakan gak makruh. Kenapa? Maksudnya bau mulut itu di sisi Allah. Ada pertanyaan nggak usah? Ada pertanyaan? Mungkin nanti. Terus aja Pak. Terus ya? Hukum orang sikat gigi di bulan Ramadan. Karena bau mulut itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak misik, ulama mengatakan yang pertama, makruh orang sikat gigi di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Mantuni zuhur sampai maghrib. Kalau sikat gigi mulai ba'da subuh sampai zuhur gak makruh. Dari ba'da zuhur sampai sekarang ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan gak makruh, kapan saja sikatan monggo. Kenapa? Karena yang dimaksud bau mulut itu di sisi Allah. Sanes bau mulut niki apa piye dudu. Lah, ulama mengatakan begini, teng riwayat disebutaken bau mulut sekarang itu, kita puasakan bau mulut toh, itu menjadi harum ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Bayangno, orang sholat
ketahuan di hari kiamat ahli sholat dengan apa? Dengan dahinya ada bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simbol mereka orang ahli sholat adalah ada bekas sujud di dahinya. Satu. Kedua, orang ahli sedekah kelak di hari kiamat diketahui dengan apa? Dapat naungan, hadirin. Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamah, setiap orang dapat naungan dengan sedekahnya kelak di hari kiamat. Nanti kelihatan, oh ahli sholat, oh ahli sedekah. Terus ketiga, orang jihad fisabilillah ketahuan di hari kiamat dengan apa? Darahnya. Lah pertanyaannya, kalau puasa kelihatan dari apa? Tidak ada. Nah, ulama mengatakan orang puasa kelihatan di hari kiamat dengan bau mulutnya yang harum. Oh, ini orang ahli puasa di hari ketika di dunia dulu. Bahkan ada pintu di sorga, okay? Pintu di sorga tidak boleh masuk kecuali orang ahli puasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu sorga itu yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil, yang besar-besar itu jumlahnya 8. Ada namanya babu sholat, pintu sholat. Orang yang sergap sholat akan masuk dalam pintu sholat tersebut. Kedua, ada namanya pintu sodakoh, sing ahli sodakoh akan masuk dalam pintu tersebut. Ketiga, babud duha, orang yang ahli sholat duha akan masuk ke dalam pintu duha. Keempat, ada namanya pintu Rayyan, orang yang ahli puasa akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Lah, apakah semua orang yang ahli puasa Ramadan masuk ke pintu Rayyan? Gak semuanya. Gak semuanya. Kata guru saya Habib Umar mengatakan 5 puasa lek panjenengan istiqomah akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. 1. Ramadan. Berapa hari? 30. Kedua, puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. 3. Puasa Arafah. Berapa hari? Tahu puasa Arafah? Tanggal 9? Tanggal 9 Dzulhijjah, 10 enggak? Arafah aja. Tanggal 9 1 hari. Kemudian yang keempat, hari Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Yang kelima, puasa Ayyamul Bid, puasa setiap bulan Hijriah 3 hari. 13, 14, 15 di bulan Hijri. Yang melaksanakan 5 puasa ini akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan ke dalam surga nih Gusti. Coba kita ulangi. Pertama, puasa bulan Roma. Nomor 2, puasa Syawal. 3, Arafah. 4, Asyura. 5, tengah bulan 13, 14, 5. Saat lek ditambahi Senin Kemis, ya lebih afdol. Daud Ustaz, semerap Daud, puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, tambah afdol. Jadi yang memiliki lah sehari buka terus, gak tau puasa. Puasa Daud selang-seling hadirin. Apalagi seperti itu akan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Makanya sekarang ini kesempatan mumpung di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir hadirin. Tapi mudah-mudahan Ramadan dikembalikan kepada kita tahun depan lagi. Dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan paling barokah dalam kehidupan kita. Ayo sing sergep ngaji, tambah amal ibadah, sakit sholat sunnah, sholat sunnah. Saya nggak bisa kalau ngaji Ustaz, bisa sedekah, monggo sedekah. Ustaz, sedekah aku abot atau medit modelnya. Terus gimana? Saya bisanya mek sing gratis-gratis napa? Ngaji, ya wis ngaji ya sampean. Apa yang bisa kita tambahi? Karena nggak semuanya orang ahli sedekah. Nggih napa mboten? Potongannya gak ono sing ahli sedekah niki. Pokoknya nambah amal ibadah di bulan Ramadan, terutama mantune sholat witir nanti ya jenengan sakit selama bulan Ramadan kerjakan 1 kali saja. Apa? Sholat tasbih sakit. Atau mungkin di sini ada acara nanti malam 27 ta.
Biasanya malam-malam ganjil di 10 terakhir ada acara dan masjid-masjid. Apa afdolnya? Sholat tasbih. Karena pahalanya begitu besar, terutama di bulan Ramadan. Ayo minta mudah-mudahan barokatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur sampai selesai Ramadan. Mudah-mudahan diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada anak-anak kita anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah. Mudah-mudahan tidak menutup nyawa ini kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada pertanyaan seputar puasa atau nopo, terserah. Monggo. Jeh. Kalau orang bayar fidyah atas ini. Bagus. Lupa. Waktu kapan? Ayo. Berapa ukuran? Nggih. Fidyah 1. Kalau anak kecil apakah wajib puasa? Tidak wajib puasa. Wajib qadha? Gak wajib. Wajib fidyah beb? Boten. Paham? 2. Beb orang sakit, lihat. Kalau orang sakit dilihat, kalau diharap sembuh, ada kemungkinan sembuh, okay, maka cukup qadha, tidak bayar ya. Tapi kalau sakitnya gak bisa sembuh, dokter wis bilang, wis sampean bawa pulang aja. Gak lama ini, paling 2 hari. Innalillah sudah. Gimana? 2 hari gak usah puasa, tinggal bayar fidyah. Paham? Wis 2. 3. Orang sepuh umur 65, 70, 80, 90, 100 sudah nggak bisa puasa, maka bayar fidyah tiap hari, nggak usah qadha, nggak usah puasa. Paham? Nah, ini yang saya jelaskan yang sekarang yang terakhir. Bagaimana kalau hukumnya orang nggak puasa karena hamil dan menyusui? Kadang-kadang gitu. Ini gak bakalan ini bagian ngisi-ngisi ini. Sing belakang-belakang ini. Jadi bagaimana hukumnya? Lihat, ini harus tahu. Kalau dia tidak berpuasa, ada orang hamil dan menyusui. Kalau dia tidak berpuasa alias berbuka karena takut kepada dirinya, aku lek poso lemes, ya apa? Maka wajib qadha, tidak fidyah. Paham? Kalau alasannya aku lek aku poso aku lemes, ya apa? Berarti wajib qadha tanpa paham nggih? 2. Kalau dia tidak berpuasa karena 2 hal. Pertama, karena dirinya takut lemes, dan karena anaknya. Aku lek poso lemes, terus anakku biasanya rewel, kualitas ASI gak bagus. Ya apa? Wajib qadha, gak usah fidyah. Paham? Lah yang terakhir, yang ketiga, kalau dia yang hamil dan menyusui tidak puasa karena takut orang lain, karena takut bayi netok, sampean apa gak poso? Iya, anakku biasanya nangis karena kualitas ASI gak bagus. Kalau aku sih kuat sih, cuman kasihan anak. Baru wajib qadha dan selesai. Berapa fidyahnya? Fidyah itu 7 ons per hari. Pinten? 7 ons per hari, diambil dari beras yang biasa kita makan, minimal beras yang kita makan. Jangan beras yang lebih jelek dari yang kita makan. Kadang sampean montang-montang utangnya akeh yo tuku beras-beras yang model-model akeh kutune niku lho, tahu. Nah itu baru disedekahkan, jadikan fidyah. Enggak boleh. Lek perlu beli beras sing panjang-panjang nopo? Basmati. Gak tahu, larang ini. Per kilonya bisa sampai 30.000. Boleh seperti itu, boleh. Kapan diberikan? Diberikan sekarang boleh. Diberikan bulan Syawal boleh. Okay. Dan itu harus dibayar. Kalau nggak bayar tetap dihitung hutang. Atau yang terakhir, orang punya utang puasa, ini termasuk yang laki. Orang punya utang puasa, belum disahuri sampai datang Ramadan berikutnya. Bagaimana? Wajib 2. Pertama qadha dan bayar fidyah.
Misalkan saya tahun 2021 kemarin gak puasa sehari karena sakit misalkan. 2022 gak sempat nyahuri. Berarti gimana? Syawal atau sebelum Ramadan sekarang ini. Kemarin bulan Sya'ban misalkan saya wajib 2. Nopo? Qodok sehari dan bayar fidyah beras 7 on. Loh ternyata gak saya bayari sampai 2023 ini belum saya bayari. Gimana? Syawal nanti tambah 2. 7 kali 2 berapa? 14 on. Makanya kalau nanti Ustaz, saya pernah ngitungkan seorang TKW ini boten puasa mulai tahun 2009. Bayang no. Berapa hari Ustaz? 30 hari. 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14. Saya tas tobat 2015. 6 tahun gak poso. Bayang no. Terus berapa hari? 30 hari. Yo saya hitung waktu itu kena sekitar 3 ton. Iyo, bayar itu. Saya bagi ke sisir, ke daerah Rorombo, mungkin saya itu. Terus apakah setelah fidyah gak wajib bayar kodok? Ya tetap di kodok ta. 6 tahun. Bayang no, 6 tahun berarti 30 kali 6 berapa? 180 hari. Guru sampean nggih. Tak jamin guru sampean. Lah tidak ada terus misalnya saya kan dulu nggak tahu hukumnya, nggak bisa dibayar. Saya dulu belum tobat loh, sampean sih muslim kok. Selama muslim tetap kalau bilang nggak tahu masih ada pondok pesantren, ada kiai, ada habib, ada ustadz, kenapa nggak tanya? Maka tidak ada alasan. Nah, yang punya utang seperti itu monggo saya hitungkan. Tapi bayar dewe loh yo, sampai tak. Jadi saya hitungkan nanti tinggal dibayarkan meskipun itu nyicil diperbolehkan. Sudah masuk? Fidyah tadi diberikan apa harus Ramadan atau? Fidyah itu diberikan apa harus Ramadan? Tidak. Ramadan boleh, di luar Ramadan boleh. Ramadan boleh. Nyicil boleh, kena misalkan 1 kilo, setengah dulu setengah kilo boleh. Yang penting bayar. Diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang mustadhafin, orang-orang yang enggak mampu. Bukan seperti zakat, harus 8 asnaf enggak. Yang penting enggak mampu. Dipek dhewe ya apa? Enggak boleh. Wenake. Ada lagi? Satu lagi? Kalau punya keluarga yang hilang ingatan. Hilang ingatan maksudnya? Bekun. Sudah lama hilang ingatan, tapi masih di dalam rumah kita. Yang ditanyakan apanya? Kena hukum fidyah sama puasa. Betul. Orang yang hilang ingatan tidak kena kewajiban syariat. Gak kena kewajiban syariat. Kayak misalkan puasa gak wajib puasa karena dia tidak berakal. Enggak sholat. Sholat gak apa-apa gak sholat. Jadi sampai gak sholat berarti hilang ingatan. Ada lagi? Amalan zikir paling afdol di bulan Ramadan ya wis itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu aja. Monggo, ada lagi? Ya. 8 golongan itu kan kategori seperti katakanlah apa yang punya utang banyak namanya? Gharib. Nah, itu kategorinya seperti apa? Terus Gharib. Ibu Sabil. Itu kadang-kadang Ibu bingung kan? Sabil guru Ngaji malah Ibu Sabil apa ora? Ibu Sabil katanya orang yang perang zaman dulu, sekarang gimana? J. Apa tadi? Gharib, orang yang berhutang. Ukuran gharib. Ukuran orang berhutang. Pertama, berhutang karena untuk memuliakan tamu. Misalkan ada Habib dari Yaman mau datang ke Batu, saya ingin menjamu tapi aku ngutang KB, kambing aku ngutang, sate ngutang, semuanya. Selesai acara, gimana saya bayar utang tadi itu? Pakai uang zakat boleh. Paham nggih? Satu. Kedua, mendamaikan. Contoh masalah sebidang tanah, tengkar sama beji misalkan. Wis, gak usah tawuran, tak bayari aku, tapi ngutang aku duit iki. Gimana? Gak apa-apa, bayarnya pakai zakat.
termasuk orang yang punya hutang gara-gara nafkah. Gak ada keluarga, buat dimakan aja nggak ada. Gimana bayarnya? Minta uang zakat gak apa-apa. Kalau misalkan ngutang untuk usaha, ojo ta, mosok buat kulaan sampean ngutang terus nyauri pakai uang zakat, dolim sampean. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, siapa Ibnu Sabil? Ada dua, ada Sabilillah, ada Ibnu Sabil. Sabilillah, tentara-tentara yang jihad fisabilillah, yang nggak dapat bayaran dari negara, yang bayar uang zakat. Tapi Ibnu Sabil itu artinya orang yang merantau. Ada orang Kalimantan, ada di sini, kasihan. Tapi yang sudah tidak beranak pinak loh yo, ini beranak pinak punya cucu ya gak usah. Ada merantau di sini, Lebaran di sini gak bisa pulang, gimana? Kasih uang zakat, gak apa-apa. Terus guru ngaji, kok bisa dapat zakat? Biasanya guru ngaji dapat zakat dengan sifat fakir miskin, atau kalau enggak gharim. Enggak apa? Guru ngaji dapat enggak? Dapat kalau punya sifat fakir Tapi misalnya guru ngaji ini numpak motor Innova ya ojo. Buaya itu. Ada lagi? Iki tanya zakat ngetokno zakat tak pikirin. Kadang tanya-tanya atau gak ngetokno zakat. Zakat mal, Bib. Zakat Ya. apa harus di Ramadan? Apa wajib di pas bulan Ramadan ini? Zakat mal tidak wajib di bulan Ramadan, tapi zakat mal sesuai haul 1 tahun. Buka usaha bulan Januari, ya wes tahun depan Januari keluarkan zakat mal, gak harus bulan Ramadan. Kalaupun diundurkan karena biar dapat pahala, bagus. Karena mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan pahalanya banyak di sisi Allah. Sampun nggih? Ayo doa mudah-mudahan diterima amal kita oleh Allah. Semuanya menjadi orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.